in there. Yeah, good shot for Gunn as well. The rain is going. If he can take it on his hand. Oh, great shot, right-handed one. The idea is that they're... Oh, that's a good right hand. Oh, not that time though. And that... Heavyweight champion of the world, Triple D. Seconds is a long time. Long You have time. to throw punches back, and over 10 punches with real... Oh, good answer with a three-punch combination from Usyk. Sahabat tinju dunia, rencana pertarungan tinju dunia di kelas berat yang akan mempertemukan pemegang sabuk bersatu di kelas berat dari Ukraina, si Alexander Usyk melawan penantang wajib WBA-nya sekaligus pemegang gelar reguler WBA yaitu Daniel Dubois, petinju dari Inggris. Tampaknya kurang mendapat simpatik dari publik tinju. Hal itu memang sangat dimaklumi karena publik tinju sebetulnya menginginkan bahwa Alexander Usyk lah yang bisa melawan lawan yang keras alias lebih berbobot. Tyson Fury adalah jawabannya. Dia adalah keinginan publik. Namun sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada titik temu sehingga akhirnya Daniel Dubois lah yang menjadi lawan Alexander Usyk berikutnya. Dalam tinju memang semua serba mungkin. Namun jika dilihat dari track record The Dynamite Daniel Dubois ini, sebetulnya dia kurang greget jika menjadi lawan Usyk. Dubois datang dengan rekor 19 kemenangan dengan 1 kalah, akan tetapi 19 kemenangannya didapatkan dengan seluruhnya KO. Dalam bentrokan terakhirnya, Daniel Dubois meskipun dia menang dengan menang KO atas lawannya Kevin Lerena pada ronde ketiga, namun dia sempat menyentuh kanvas sebanyak 3 kali pada ronde-ronde awal karena cedera lutut. Sementara Usyk justru sebaliknya. Dia sukses mempecundangi petinju dari Inggris Anthony Joshua sebanyak 2 kali berturut-turut, yaitu dengan rekor 20 menang tak pernah kalah dengan 13 menang KO. Tentu Alexander Usyk sangat dijagokan dalam bentrokan yang akan digelar di Polandia pada 26 Agustus mendatang. 100% saya siap, kami siap untuk bergemuruh. Inilah waktunya kami akan membawa gelar pulang ke rumah. Gelarnya akan bersama saya. Ini adalah waktu saya. Usyk menjadi juara luar biasa, namun seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang berawal pasti memiliki akhir, kata Dubois kepada media. Dalam bentrokan ini, Daniel Dubois tentu saja menempati underdog. Tidak banyak dari publik tinju yang menjagokan petarung asal Inggris itu untuk menjadi pemenang dalam laga melawan Usyk yang terkenal gesit dan lincah. Usyk dinilai masih terlalu tangguh bagi Dynamite Dubois, meskipun petinju asal Inggris itu mempunyai rekor yang menakutkan, yaitu semua kemenangannya didapatkan dengan menang KO. Daniel Dubois dikenal mempunyai jab yang kuat dan cepat, namun Alexander Usyk juga mempunyai pergerakan cepat serta pukulan yang juga mematikan. Perbedaan mencolok di antara mereka berdua adalah tentang footwork-nya. Duel antara Alexander Usyk versus Daniel Dubois ini rencananya akan digelar di Polandia sebagai hiburan bagi rakyat Ukraina yang saat ini masih dilanda perang. Alexander Usyk adalah petinju kebanggaan rakyat Ukraina. Jadi hal yang sangat lumrah jika hal itu dilakukan oleh Usyk sebagai penghormatan bagi rakyat yang begitu mengaguminya setelah Alek Resyuk dinyatakan menang dalam tender pertarungan itu. Sebetulnya Usyk sendiri begitu dilematis menghadapi Daniel Dubois ini karena hal itu tentu saja kurang diminatinya baik dari segi pertarungan ataupun pendapatan. Namun apa mau dikata, hal itu adalah sebuah perintah dari organisasi tinju dunia WBA yang harus dilakukan Usyk jika dia masih menghendaki memegang gelar WBA. Karena jika saja dia menolak, maka
gelar WBA-nya tentu saja akan dicopot. Hal itu pernah terjadi pada seorang petinju Leo Santa Cruz yang harus melepaskan gelarnya pada petinju Inggris Lakewood karena tidak ingin bertarung. Kebetulan saat ini organisasi tinju dunia WBA juga sedang bersih-bersih agar setiap kelas hanya mempunyai 1 juara dunia. Di kelas berat ini sendiri misalnya terdapat Alexander Usyk sebagai juara dunia WBA Super dan Daniel Dubois sebagai juara dunia WBA reguler. Untuk menetapkan hanya ada 1 juara dunia, maka diperintahkanlah kedua petarung itu, yaitu Usyk versus Dubois ini digelar. Jika saja duel ini batal lagi, maka organisasi tinju IBF sudah menunggunya, yaitu Usyk harus bentrok melawan lawan wajib IBF-nya, yaitu Filip Hrgovic. Bahkan waktu negosiasinya pun sudah ada, yaitu pada 12 November. Ya, di atas kertas, bentrokan antara Daniel Dubois versus Usyk ini memang kurang menarik perhatian bagi pecinta tinju dunia karena melihat kapasitas dari Daniel Dubois yang bahkan telah mengenyam 1 kekalahan dari petinju sesama Inggris Joe Joyce pada beberapa waktu lalu. Duel ini akan menjadi duel pertama kalinya bagi Alexander Usyk sejak dia bertarung melawan Joshua pada Agustus tahun lalu dalam mempertahankan kelas beratnya. Alexander Usyk saat ini sedang menikmati puncak masa jayanya yang tidak sekalipun mengenyam kekalahan. Seandainya saja Usyk menang, maka bisa saja negosiasi alot akan bisa dirajut kembali dengan kubu Tyson Fury. Karena hanya melawan Tyson Fury lah publik tinju akan benar-benar terhibur karena bisa mempertemukan monster sejati dan bisa dipastikan mereka berdua akan kebanjiran dolar. Dan bagi Daniel Dubois, jika dia mampu mengalahkan Usyk, maka tentu saja dia akan kebanjiran penawaran duel oleh para petinju papan atas. Tidak terkecuali juga bisa disandingkan dengan Anthony Joshua ataupun Tyson Fury. Saya sangat senang bahwa kami memiliki kesempatan mengatur pertarungan di Polandia, tempat saya memenangi gelar pertama saya pada 7 tahun yang lalu. Saya berharap pertarungan ini akan menjadi kesempatan bagi warga Ukraina dan Polandia untuk bersatu dan memperkuat persahabatannya, kata Alexander Usyk tentang pertarungannya melawan Dubois di Polandia. Kegagalan negosiasi dengan Tyson Fury adalah sebuah keuntungan besar bagi Daniel Dubois karena dengan kejadian itu maka bisa terwujud sebuah pertarungan besar yang tentu saja sangat dia harapkan. Namun publik tinju justru sangat kecewa karena setelah sekian lama menunggu terwujudnya seorang juara dunia kelas berat tak terbantahkan, akan tetapi akhirnya gagal hanya karena mentok pada negosiasi. Diberitakan bahwa kubu Tyson Fury terlalu banyak tuntutan pada kubu Usyk sehingga akhirnya kubu Usyk pun melepaskan hal itu. Alexander Usyk adalah pemegang gelar juara dunia bersatu, sementara Tyson Fury hanya memegang gelar WBC. Namun justru Tyson Fury seolah bertindak sebagai pemenang. Tentu saja hal yang sangat mengherankan. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja pertarungan pertama perebutan sabuk juara dunia kelas berat WBA penuh yang mempertemukan dua jagoan, yaitu petinju dari Inggris Daniel The Dynamite Dubois melawan petinju asal Ukraina yang tak terkalahkan dan sekaligus sebagai favorit menang Alexander Usyk. Apakah Daniel Dubois akan bisa mencetak sebuah sejarah bagi dirinya sebagai petinju pertama yang akan mampu memberikan kekalahan bagi seorang Alexander Usyk sekaligus sebagai pemegang penuh juara WBA kelas berat, atau justru dia hanya akan menjadi sebuah tumbal sebagai santapan empuk bagi gladiator Ukraina itu sebagai jalan pembuka lagi untuk perebutan gelar tak terbantahkan melawan The Gypsy King Tyson Fury. Ya, kita tunggu saja.